Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Masih di terminal motor yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sekarang saya lagi ada di dalam salah satu mobil SUV leather frame penantang berat daripada Pajero Sport. Semua kalian udah tahu pastinya ini adalah Toyota Fortuner V-Anti Turbo yang tipe G, yang ini adalah mobil bekas dan dijual di angka kurang lebih 270 jutaan. Nah, seperti apa mobilnya? Ini mungkin menjadi referensi yang menarik buat kalian yang mencari leather frame Toyota Fortuner seperti ini. So, ikuti terus video ini sampai habis biar kalian tahu bagaimana istimewanya mobil ini dan bagaimana layaknya mobil ini untuk dibawa pulang. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa diaktifkan karena masih banyak lagi mobil-mobil menarik berikutnya yang akan kita tampilkan. Gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa share video ini melalui Facebook, WhatsApp, atau apapun media sosial yang kalian miliki, yang ya kalian bebas untuk nge-share video ini kemana-mana. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Adalah Toyota Fortuner V-Anti Turbo yang tipe G. Mobil ini dipasarkan sekali lagi di terminal motor yang ada di Kabupaten Goa. Silakan di pause video ini untuk kalian mencatat nomor kontak yang ada di atas untuk lebih jelasnya mendiskusikan mengenai mobil ini dengan ownernya, atau kalian bisa mendiskusikannya dengan menuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau kalian tertarik dengan mobil-mobil sejenis ini. Nah, tapi sebelum kalian menelpon nomor kontak yang tadi, silakan nonton video ini sampai habis karena kita akan mengulas secara keseluruhan mengenai mobil ini untuk kalian dapat gambaran bagaimana kondisi daripada mobil ini. Nah, kita mulai dari samping kiri. Overview samping kiri daripada mobil ini seperti ini secara keseluruhan, menurut saya masih sangat bagus. So, sorry di sini agak berisik karena kita persis lagi ada di pinggir jalan ya, di jalan poros penghubung antara Kabupaten Goa dengan Makassar termasuk dengan kabupaten yang lainnya. Nah, dari samping kiri kalau kita lihat mobil ini memang menjadi ciri khas daripada SUV leather frame biasanya dengan over fender yang sangat besar di sini, yang sangat mengintimidasi. Nah, lalu kemudian di sini ada sensor untuk corneringnya. Jadi kalau misalkan mobil ini berbelok di gang sempit, itu akan sedikit terbantukan dengan adanya sensor parkir yang ada di bagian depan sini. Selanjutnya untuk bannya, sorry untuk velgnya warnanya satu tone ya, dengan warna ya gunmetal seperti ini, menarik warnanya, keren juga dengan perpaduan warna hitam dari mobilnya. Sistem pengeremannya sudah disc brake, bannya Bridgestone dengan kondisi ban yang overall masih bisa dipakai untuk beberapa tahun. Nah, di bagian atas di sini ada spionnya. Spionnya adalah sisi paling luar daripada mobilnya dan di sini kelihatan belum ada benturan atau cacat pada bagian spionnya. Ini persis dengan spion yang ada di Alphard, kurang lebih kelihatannya ya. Nah, di bawah sini ada footstep yang cukup besar juga, ciri khas daripada mobil-mobil SUV leather frame, dan ini sangat kokoh pastinya. Kalau kita injak-injak bodi mobilnya ikut goyang. Nah, untuk handle pintunya warnanya chrome, kontras dengan warna bodi yang warna hitam, tapi ini menunjukkan kesan kemewahan daripada mobilnya. Talang air sudah ada, di atas ada roof rail yang cukup kokoh juga, bisa untuk memuat barang dengan jumlah yang cukup berat pastinya, ya biasanya 20, 30, 40 kilo. Nah, untuk bagian baris kedua juga handle pintunya sama, dia warnanya chrome dengan over fender yang terpisah karena memang dia terpasang pada bagian pintu untuk over fender bagian belakangnya. Nah, untuk ban belakang pasti ukurannya sama, kondisi bannya sama. Bedanya cuma di sistem pengeremannya di belakang ini masih menggunakan tromol. Nah, seperti ini. Lalu kemudian tempat pengisian solarnya ada di belakang karena ini yang solar. Nah, seperti itu untuk bagian samping kiri. Untuk bagian belakang overall seperti ini, sama kondisinya, masih sangat layak juga, masih sangat bagus juga. Di sini ada emblem emboss ya, Fortuner yang sangat besar. Dia warna silver dengan housing warna chrome yang kelihatan mewah. Toyota warna chrome juga. Lalu kemudian wiper belakang masih utuh dan berfungsi dengan baik pula. Lampu belakangnya, lampu remnya, lampu sennya masih mulus ya, belum ada pecah.
baret bahkan nggak terlalu kelihatan, karena memang malah nggak kelihatan ada baret di situ. Nah, di bawah sini reflektor ya, lalu kemudian ada sensor parkir, ada 4, 2 di sisi kiri, lalu kemudian 2 di tengah masing-masing. Nah, untuk ban serepnya adanya di bawah sini, dan dia ada covernya, ada housingnya untuk ban serepnya, jadi nggak kelihatan ban di sini. Ini mewah kelihatannya. Untuk mufflernya ada di sebelah kanan, VNT Turbo ya. Ini adalah varian yang flagship daripada mobil ini juga, lalu kemudian tipenya tipe G. Untuk yang sebelah kanan, lampu mundurnya, lampu stopnya, lalu kemudian lampu sennya sama kondisinya, tidak ada yang pecah apalagi baret kelihatan, itu tidak ada. Lalu kemudian di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp yang juga masih terpasang dengan sangat baik. So overall untuk bagian belakang kondisinya masih sangat recommended. Untuk bagian samping kanan seperti ini, penampakannya secara keseluruhan kalian bisa lihat di video ini. Kalau kita lihat dia masih kelihatan glowingnya ya. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini sama, di sini ada over fender yang sangat besar dan itu masih terpasang dengan kokoh juga. Ini bahkan terpisah. Oh, ini over fendernya tidak bisa terlepas menyatu dengan bodi. Kalau yang ini baru bisa dilepas, sama dengan yang ada di pintu. Nah, sama footstep untuk bagian sebelah kanannya masih terpasang dengan kokoh. Untuk velgnya juga sama, kondisi bannya sama dengan yang ada di sebelah kiri tadi. Yang di depan juga kondisinya masih sama. Nah, handling pintu untuk bagian pengemudinya masih empuk juga untuk membuka dan menutup pintunya, termasuk dengan baris kedua untuk bagian penumpangnya. Nah, talang airnya masih terpasang dengan kokoh. Di atas juga untuk roof railnya itu masih terpasang dengan kokoh. Nah, showroom ini, si terminal mobil ini ya, itu kalau kalian mau cari showroomnya di Kabupaten Goa itu persis berdampingan dengan KFC Palangga Kabupaten Goa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk over fender bagian depannya kondisinya masih sangat bagus juga. Lampu depannya sebelah kanan tidak ada pecah, baret tidak kelihatan juga. Lalu kemudian fog lampnya dengan housing chrome juga yang masih terpasang dengan baik ya. Untuk bagian depannya, bumpernya juga masih terpasang secara utuh. Overall penampakan depan daripada mobil ini kelihatan keren ya. Apalagi dengan adanya lubang udara yang ada di atas ini untuk pendinginan, entah ini radiator atau turbo intercooler. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi ini untuk mendinginkan area bagian dalam daripada mesinnya. Nah, seperti ini untuk bagian depannya, lampu grillnya, lampu yang sebelah kiri juga masih sama, kondisi masih sangat baik. Lalu kemudian di bawah, di sini ada lampu LED kecil, biasanya di RL, biasanya ya, entah itu bawaan atau aftermarket. Nah, untuk kondisi bagian bawahnya seperti ini, ada pelindung mesinnya, lalu kemudian bannya ya kurang lebih seperti yang kondisinya. Nah, sekarang kita coba untuk mengintip bagian dalam dari mobilnya. Kita mulai dari sisi driver. Pada saat kita buka di sini, door trimnya bahannya lembut ya, bahannya fabric seperti ini, di atas plastik dengan motif kulit. Lalu kemudian ini ada tuas handling untuk menarik pintunya masuk ke dalam. Panel kayu dengan finishing yang glossy seperti ini. Lalu kemudian tuas untuk membuka dan mengunci pintunya warna chrome untuk membuka pintunya. Cup holder di bawah, door pocket dengan speaker. Nah, untuk seatnya, karena di sini ada stepnya, jadi ini sangat memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobilnya. Transmisinya otomatis, hanya ada 2 pedal di bawah. Lalu kemudian ada alarmnya di sini. Di sini juga ada security ya, security. Lalu kemudian ya, yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar tentang fungsi daripada ini. Tapi kalau kita lihat di sini instrumen lampu semua. Nah, ini adalah pengaturan spionnya, adanya di cluster sini. Lalu kemudian termasuk leveling lampunya. Nah, di bawah sini untuk mengakses bagian mesinnya sebentar akan kita tunjukkan. Untuk pengisian bahan bakar ada di sini. Nah, untuk joknya ini bisa high adjuster juga. Lalu kemudian ada pengaturan reclining dan dia bisa sliding juga dari bawah. Untuk joknya bahannya fabric, ya semacam bahan peluru seperti ini, dan ini sangat lembut dan nyaman untuk diduduki pastinya. Nah, untuk bagian steeringnya di bagian sebelah kiri ada audio switch, di bagian sebelah kanan belum ada cruise control, tapi yang jelas steeringnya ini sudah bisa diatur untuk tilt dan belum teleskopik. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke bagian penumpang baris kedua. Untuk bagian penumpangnya
Sama door trimnya di sini bahannya semacam fabric yang lembut ya, lalu kemudian di sini finishingnya aksen kayu dengan glossy. Di bawah cup holder, door pocket, ada speaker juga, dan semuanya masih terpasang dengan utuh. Ini seatnya one touch tumble ya, untuk memudahkan akses ke belakang, dan ini sepertinya masih bisa untuk maju mundur untuk bagian seatnya ini. Nah, di atas ini ada 2 headrest, sebenarnya bisa untuk 3 orang, tapi yang di tengah ini dipasangi armrest juga, tapi belum ada cup holder. Nah, seperti itu. Di depannya ada seat pocket untuk naruh file pada saat kita berpergian dengan mobil ini. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak bisa. Ya, harusnya sih one touch tumble, tapi ya kurang lebih seperti ini. Untuk tempat penyimpanan barangnya ada di belakang, nanti kita akan tunjukkan juga, karena seatnya lagi bergelantungan untuk seat yang paling belakang, seperti kelelawar yang bergelantungan seperti itu. Tapi itu pastinya keren juga. Nah, di atas ini ada blower AC-nya dan pengaturan AC-nya, karena memang AC-nya dual zone. Nah, sekarang kita ke area bagasi. Untuk area bagasinya itu langsung dibuka dari sini, dan ini sangat luas ke depan. Kenapa bisa sangat luas? Karena memang seatnya lagi bergelantungan ada di sini. Jadi dia tidak dilipat. Kalau dia dilipat biasanya nggak serata lantai. Ini sebenarnya salah satu trik untuk membuat space bagian bawah tempat penyimpanan jadi lebih luas. Nah, di bawah sini tidak ada lagi kompartemen penyimpanan, karena memang bannya bergelantungan ada di bawah, dan untuk menurunkannya dari sini, biasanya dari sini. Nah, di samping sini biasanya toolkit untuk naruh peralatan emergency ya, toolkit ya. Dan ini bisa diturunkan untuk membuka joknya untuk tempat duduk orang yang paling belakang. Ya, kurang lebih seperti itu, dan semua masih berfungsi dengan baik, termasuk penggelantungan kursinya. Nah, ininya juga lock untuk joknya pada saat dipasang ke bawah sini, semua masih terpasang dan masih berfungsi dengan baik pastinya. Kita tutup lagi. Nah, sekarang yang bagian sebelah kiri untuk baris kedua penumpangnya seperti ini, door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi, kita nggak ulas lagi secara lebih detail. Nah, sekarang ini adalah untuk akses ke belakang. Oh sorry, ternyata yang di bawah sini adalah untuk menekuk kursinya ke depan. Jadi tadi saya keliru, dia nggak one touch tumble tapi two touch tumble. Nah, setelah ditekuk seperti ini akan memudahkan akses untuk kita menuju ke seat yang paling belakang yang ada di sini. Dan ini semua tuas-tuasnya termasuk yang ini masih berfungsi dengan sangat baik, dan ini ternyata bisa ditarik dari belakang kalau kita mau ngelipat lagi yang baris kedua ini untuk memperluas lagi tempat penyimpanan barangnya. Nah, seperti ini kalau dia terlipat tok, tapi kalau misalkan mau lebih luas lagi tinggal digulingkan ke depan. Nah, sekarang bagian depan untuk sebelah kiri door trim sama, kecuali tombol-tombol pada power window. Door trimnya sama seperti yang ada pada sisi driver. Pengaturannya hanya ada pengaturan reclining dengan pengaturan sliding seperti ini. Nah, untuk tuasnya transmisinya otomatis seperti ini, lalu kemudian cup holder, ada armrest juga di sini, lalu kemudian ini ada rem tangannya yang masih mekanikal. Head unitnya seperti ini, touchscreen, lalu kemudian AC-nya sudah digital, ada panel kayunya juga, blower AC, tempat penyimpanan dan lain-lainnya ada di mobil ini. Belum ada sunroof, tempat penyimpanan kacamata, lampu, dua-duanya semuanya masih berfungsi dengan sangat baik, termasuk sun visor dengan vanity mirror yang ada di sini. Ada airbagnya juga sebagai standar safety, lalu kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan barang yang cukup besar. Nah, untuk legroom nggak usah ditanyakan, ini sangat luas, bisa untuk selonjoran kaki kita masuk ke dalam sini, bersantai sambil menikmati perjalanan dengan mobil ini. Nah, untuk bagian mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah mesin ciri khas dari si Toyota Fortuner dengan si Toyota Hilux menggunakan mesin seperti ini. Untuk filter udaranya sangat besar adanya di sini. Nah, kalau kita lihat kondisi mesinnya semuanya masih sangat baik. Nah, ini kering ya, nggak ada rembesan-rembesan oli pada bagian mesinnya. Ini menandakan bahwa bagian mesin daripada mobil ini harusnya masih sangat sehat dan masih sangat layak dipakai. Lalu kemudian ada instrumen untuk ABS-nya. Nah, di bawah sini ada radiator yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat berarti ini adalah intercooler untuk pendingin daripada si turbonya.
Nah, ini akinya terpasang di sini. Di sini agak kosong adanya, ya ini klakson ya. Kalau kemudian filter olinya dari sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini lagi, ini kelihatan bahwa mobil ini memang pada bagian mesinnya masih sangat sehat, nggak ada rembesan oli atau nggak ada kebocoran-kebocoran yang menandakan bahwa mobil ini kurang sehat. Nah, seperti ini masih rapih semua, masih orisinil semua, dan masih sangat baik sampai ke bawah-bawah sini. Gratis biaya jasa servis berkala 50.000 km atau 4 tahun. Nah, mobil biasanya kalau penggunaan 2-3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, dengan adanya hal seperti ini, orang akan lebih antusias untuk melakukan servis, karena ya siapa yang nggak mau gratis kan servis mobilnya jadi lebih sehat, tapi biaya yang dikeluarkan itu nggak ada. Oleh karena itu biasanya mobil pemakaian 2, 3, 4, bahkan 5 tahun itu masih sehat karena masih rutin terawat oleh si pemiliknya. Nah, pada bagian mesinnya juga kap mesinnya sudah dipasangi dengan peredam untuk membuat suara dieselnya, karena mesin diesel itu tidak terlalu berisik pada saat masuk ke dalam kabin mobil. Well, seperti itu yang bisa kita jelaskan mengenai si Toyota Fortuner tipe G VNC Turbo ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.